Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3356-3361. Dennis, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lilian memandang Dennis dengan tatapan marah. Dennis melihat Lilian marah, jadi dia menahan diri dan berkata, "Adik perempuan, mengapa kamu begitu takut pada biksu manusia? Jika berada di tempat lain, wajar kamu akan takut pada biksu manusia. Tapi ini Gunung Iblis Surgawi, wilayah klan iblis kita. Mengapa kamu takut padanya?" Dennis tidak mengerti mengapa Dustin dan Lilian takut pada Dev. Dev hanyalah seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi. "Kakak senior Liu, ayo pergi. Berdiri bersama para biksu manusia membuatku merasa seperti kehilangan nilai." Iya, dia hanyalah seorang biksu muda yang baru saja menerobos alam kesengsaraan transendensi, tapi dia berani mengikuti kakak senior Liu untuk mencuri sesuatu. "Saya pikir orang-orang di lembah roh darah meminum obat yang salah dan memanggi biksu manusia, Tuan Chen." Beberapa pembudidaya iblis yang mengikuti Dennis berkata dengan nada mengejek. "Diam, kalian berbicara omong kosong. Apa kamu tidak yakin aku akan menghancurkanmu?" Dustin mengeluarkan senjatanya dengan ekspresi marah. Ketika para penggarap iblis melihat ini, mereka dengan cepat mengambil posisi, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka bersembunyi. "Dustin, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami, orang-orang dari puncak roh darah?" Dennis memandang Dustin dengan jijik. "Kamu," Dustin mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Dustin. "Kamu bukan tandingannya, jangan gegabah." Dev melihat bahwa kekuatan Dennis telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, Dustin dan Lilian sama sekali bukan tandingannya. Melihat Dev menghentikan Dustin, Dennis mengangkat bibirnya dan berkata, "Sepertinya kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Sekarang berikan aku jamnya dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sudah kubilang, aku yang mendapat jamnya terlebih dulu, kenapa aku harus memberikannya padamu?" Dev bertanya dengan nada menghina. Dennis tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah dingin, "Anak baik, sepertinya jika aku tidak membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku." Dennis berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jam. Menurutnya, jika dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, merampok dari Dev, seorang biksu muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi, dia sama seperti orang dewasa yang mengikuti dan merampok barang-barang dari anak-anak. Meskipun ada aturan, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Iblis Surgawi sekarang, tetapi Dennis merasa bahwa dia sedang merampok sesuatu dan itu tidak dianggap sebagai perkelahian pribadi. Dev mundur dan berkata dengan dingin, "Ini kedua kalinya. Jika kamu berani mencurinya untuk ketiga kalinya, kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Dev tidak ingin melanggar aturan Gunung Iblis Surgawi, lagi pula dia datang ke medan perang para dewa dan iblis untuk berburu harta karun, jadi dia tidak ingin memiliki konflik. Jika Anda tidak dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis karena melakukan tindakan di Gunung Iblis Surgawi, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. "Sial, anak sepertimu masih pamer, aku ingin melihat apa konsekuensinya." Kali ini, Dennis menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Ini jelas bukan perampokan, tapi tindakan menyerang Dev. "Tuan Chen, hati-hati." Dustin melihat ini dan segera mengingatkan Dev. Lilian berteriak, "Dennis, apakah kamu berani melanggar aturan dan mengambil tindakan di Sekte Suanyin? Aku hanya ingin mengambil barangku, tidak perlu melakukan apapun." Dennis berdalih. Dennis menamparkan tubuh Dev dengan satu telapak tangan. Saat Dennis menyentuh Dev, senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika dia menamparnya, Dev akan menjadi sia-sia meski dia tidak mati. Jika dia berani mengikutinya untuk mencuri barang, ini akan menjadi takdirnya. Yang lain juga menyaksikan biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi menamparkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dan hasilnya jelas. Namun segera, semua orang menyadari ada yang tidak beres, karena Dennis menamparkan Dev, tetapi Dev tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Dennis tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, Dennis hanya merasakan mati rasa di lengannya, tidak hanya telapak tangan ini tidak melukai Dev, tetapi lengannya juga sedikit sakit karena syok.
Tapi melihat penampilan semua orang di sekitarnya, Dennis tidak bisa kehilangan muka. Nak, serahkan sekarang. Barusan aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Dennis dengan sengaja mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dengan cara ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Dennis, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tidak dapat mengoyahkan Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Ini terjadi ketika kekuatan tidak digunakan seluruhnya. Setelah Dennis selesai berbicara, dia hendak menarik tangannya kembali, tetapi Dev meraih pergelangan tangannya. Kamu memukulku dan kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya dan mematahkan pergelangan tangan Dennis. Klik. Ah! Dennis berteriak dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kakak senior. Beberapa murid puncak roh darah yang mengikuti dengan cepat membantu Dennis. Dennis melihat pergelangan tangannya yang patah dengan terkejut, dan berkata dengan amarah di matanya, "Anak baik, jika kamu berani menyelinap ke arahku dan mematahkan lenganku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhmu." Dennis meraung marah dan meminta murid-murid yang mengikutinya untuk membunuh Dev. Setelah melihat ini, beberapa murid puncak roh darah mengambil posisi masing-masing. Dustin, Lilianang, Yulian dan Helena juga dalam formasi penuh, siap beraksi kapan saja. Berhenti, kamu sangat berani. Kamu berani membuat keributan di Sekte Suanyin kami. Kamu tidak menganggap serius peraturan kami. Tepat ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah datang. Orang yang datang adalah seorang tetua dari Sekte Suanyin, yang berspesialisasi dalam mengelola tatanan Sekte Suanyin. Penatualu, orang ini mematahkan lenganku. Sekte Suanyinmu harus memberiku penjelasan. Melihat orang itu datang, Dennis mengeluh terlebih dahulu dan berkata dengan cepat. Penatualu melirik lengan Dennis yang patah, langsung mengerutkan kening, dan memandang Dev dan berkata, apakah kamu tidak tahu aturan Sekte Suanyin, dan kamu berani menyakiti orang? Dialah yang memukulku lebih dulu. Dev membalas. Apakah dia memukulmu lebih dulu? Penatualu melirik Dev, apakah kamu terluka? Tidak. Dev menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada yang terluka, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia memukulmu lebih dulu? Kamu harus tahu bahwa dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, dan kamu hanya alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Ada perbedaan yang sangat besar. Jika dia menyerang lebih dulu, apakah kamu masih bisa berdiri dan berbicara sekarang? Penatualu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. Penatualu, memang Dennis yang mengambil tindakan lebih dulu. Saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Dustin berkata bersama Lilian. Kalian berdua berbicara omong kosong. Jika aku bertindak lebih dulu, anak ini tidak akan berguna sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Dennis berkata dengan keras. Menurut aturan, siapapun yang mengambil tindakan di Sekte Suanyin akan segera dikeluarkan dari Sekte Suanyin dan tidak akan diizinkan masuk lagi. Sekarang kamu segera ikut denganku, dan kami akan memenjarakanmu untuk sementara sampai pemimpin sekte menyelesaikan pertemuan dan kami akan membuat keputusan. Penatualu meminta Dev untuk mengikutinya. Tidak, Tuan Chen tidak bisa pergi bersamamu. Dustin dan Lilian dengan cepat berdiri di depan Dev. Seymour meminta mereka berdua untuk membawa Dev berkeliling. Jika orang-orang dari Sekte Suanyin menangkap Dev, bagaimana mereka menjelaskannya? Melihat Dustin dan Lilian benar-benar menghalanginya, wajah Penatualu langsung menjadi semakin jelek. Jangan hanya mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari lembah roh darah untuk mengabaikan aturan Sekte Suanyin kami. Jika kamu membelanya, kamu hanya akan dikurung bersama biksu manusia ini, dan kamu akan dihukum setelah mendengar ini. Penatualu berkata dengan tajam. Dev melangkah maju, mendorong Dustin dan Lilian ke samping, memandang Penatualu dan berkata, beginikah Sekte Suanyin Anda peduli tentang segalanya? Ku bilang, dialah yang menamparku lebih dulu, aku hanya membela diri. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Jika dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, jika dia menamparmu lebih dulu, kamu pasti sudah cacat sekarang. Penatualu mendengus dingin. Jangankan dia yang adalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika Anda, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 5, menamparkan saya masih bisa melawan. Ini adalah kemampuan saya sendiri.
Itu tidak berarti dia melakukannya tapi pura-pura tidak melakukannya. Dev berdebat dengan alasan. Namun kata-kata ini langsung membuat Penatualu marah. Di hadapan begitu banyak orang, bukankah merupakan suatu penghinaan untuk mengatakan bahwa dia, seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, tidak dapat menyakiti seorang biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama? Nah, kamu gila sekali. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada Penatualu? Melihat ini, Dennis dengan cepat menambahkan api di kompor. Penatualu, cobalah menamparkan wajah anak ini, jangan biarkan dia menjadi sombong dan memandang rendah kita para penggarap iblis. Meskipun para pembudidaya iblis kita telah diburu di mana-mana oleh biksu manusia dalam beberapa tahun terakhir, dan ruang budidaya kita telah dikompresi, kita belum pernah mencapai keadaan yang tak tertahankan. Ketika alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima berurusan dengan alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, tapi dia sebenarnya bilang dia bisa menahannya. Beri dia pelajaran. Dennis sebenarnya mengangkat konflik antara dia dan Dev menjadi konflik antara ras manusia dan ras iblis. Kali ini, Penatualu menjadi lebih marah, dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Wah, ini yang kamu katakan sendiri. Jika kamu bisa menerima tamparanku, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak berbohong." Oke, Dev mengangguk. Tuan Chen, Dustin buru-buru menghentikan Dev, ini benar-benar tidak mungkin. Penatualu memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, jadi melawan dengan paksa, itu tidak mungkin. Itu benar. Meskipun saya tahu bahwa Tuan Chen sangat berbakat dan bisa bertarung dengan level yang lebih tinggi, bukanlah lelucon jika Anda ditampar oleh biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi saat Anda berdiri diam. Lilian juga membujuk Dev. Bahkan Helena dan Yulian mengkhawatirkan Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia pasti bisa bertarung dengan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi. Tapi kalau diam dan ditampar lawan, hasilnya agak tidak pasti. Jangan khawatir, aku bisa mengukur diriku sendiri. Dev berkata kepada beberapa orang. Melihat Dev sangat bertekad, yang lain berhenti mencoba membujuknya, sementara Dennis memandang Dev dengan senyum sinis di wajahnya. Dev berdiri dengan tenang di depan Penatualu dan berkata, "Ayo kita lakukan." "Nah, kamu yang meminta ini. Dengan begitu banyak orang yang bersaksi, jika kamu mati, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyinku," kata Penatualu. "Tentu saja, jika aku mati, aku pantas mendapatkannya dan aku tidak akan menimbulkan masalah pada sekte Suanyinmu." Dev mengangguk. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena setelah dia menerobos alam kesengsaraan transendensi, dan ketangguhan tubuh fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Baru saja ditampar oleh Dennis, Dev belum mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tubuhnya juga tidak terluka, hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Dev. Jadi Dev ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa melawan telapak tangan Penatualu, biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, hanya dengan tubuh fisiknya saja. Sekarang Dev sangat yakin bahwa Penatualu tidak dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Semua orang melihatnya seolah-olah itu adalah pertunjukan kegembiraan, dan beberapa orang berkeringat untuk Dev. Penatualu melihat bahwa semua orang di sekitarnya sedang menonton, jadi dia mengerahkan aura di tubuhnya, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima mulai meledak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dev begitu percaya diri, Penatualu tahu bahwa telapak tangannya pasti membuat Dev terluka parah dan jatuh ke tanah. Dev tidak boleh mati, tapi Dev pasti terluka parah. Situasi ini sulit dikendalikan. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Penatualu mengedarkan napasnya dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Bersambung, belum dong, masih lanjut. Pada saat ini, hati semua orang berdebar-debar. Bagaimanapun, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi berdiri diam dan ditampar oleh seorang kultivator alam kesengsaraan transendensi tingkat 5. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ini seperti orang dewasa yang memukuli anak berusia beberapa tahun, dan anak tersebut belum bisa bergerak. Bang! Penatualu menamparkan dada Dev. Kekuatan besar menyebabkan Dev gemetar dan mundur beberapa langkah. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Penatualu di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima memang tidak lemah. Dev merasakan tubuhnya berputar, seteguk darah mencapai tenggorokannya, dan dia dengan paksa mendorongnya kembali. Pada saat ini, Dev memiliki pemahaman baru tentang kekuatan tubuh fisiknya. Jika dia meledak menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan,
telapak tangan Penatualu tidak akan pernah menyakitinya lagi. Memikirkan hal ini, wajah Dev dipenuhi dengan senyuman. Dev gitu loh, kata Dev sambil tersenyum tipis. Semua orang menatap Dev dengan tatapan kosong, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Penatualu sangat terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev, seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, yang dia tampar, tapi hanya mundur beberapa langkah. Kain wol apa? Tuan Chen, kamu luar biasa. Dustin dan Lilian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat saat mereka melihat Dev baik-baik saja. Wajah Penatualu berubah dari kaget menjadi malu. Di depan semua orang, dia, seorang tetua dari Sekte Suanyin dan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, bahkan tidak bisa mengalahkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Sungguh malu. Penatualu, kamu terlalu baik. Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu, anak itu pasti akan mati. Menurutku kamu bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanmu. Ketika Dennis melihat ini, dia segera menggunakan metode lama untuk memaafkan Penatualu. Tetapi siapa tahu, Penatualu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya masih menggunakan lebih dari 80% keahlian saya. Biksu manusia ini memang kuat secara fisik. Penatualu tidak berbohong seperti Dennis, tetapi langsung mengakuinya. Dari sudut pandang ini, dalam hal kehidupan, Penatualu jauh lebih bijak daripada Dennis. Penatualu, apakah kamu masih ingat perjanjian yang kita buat tadi? Dev bertanya pada Penatualu. Tentu saja, Penatualu mengangguk, lalu memandang Dennis dan berkata, kamu memukul seseorang terlebih dahulu. Jika seseorang mematahkan lenganmu untuk membela diri, itu adalah tanggung jawabmu. Jadi menurut aturan, kamu yang harus meninggalkan Sekte Suanyin saya sekarang. Dennis memandang Penatualu dengan tidak percaya, Penatualu, saya datang bersama guru, Anda tidak bisa. Aku tidak peduli dengan siapa kamu datang, jika kamu melanggar peraturan, kamu harus pergi. Penatualu tidak memberikan wajah apapun kepada Dennis. Tepat ketika Dennis tidak berdaya, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah, kamu sangat berani, siapa yang ingin mengusir muridku? Seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan perlahan. Orang tua ini tidak lain adalah Julius Cheng, pemimpin puncak roh darah. Melihat orang itu datang, Dustin dan Lilian berteriak dengan enggan, Paman Guru. Julius berjalan lurus di depan Dennis bahkan tanpa melihat mereka berdua. Guru, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Tangan saya patah. Dennis berkata dengan wajah sedih. Siapapun yang mematahkan lengan muridku, bela dirimu sendiri, jangan tunggu aku marah. Julius melihat sekeliling, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 di tubuhnya langsung menyelimuti semua orang. Merasakan nafas ini, semua orang gemetar dan menatap Dev. Julius langsung mengetahui siapa yang telah mematahkan lengan Dennis, tetapi ketika dia melihat bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, dia sedikit terkejut. Namun, dia percaya bahwa Dev telah menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, banyak orang yang menyembunyikan kekuatannya. Wajah Penatualu juga menjadi gelap, dan dia berkata kepada Julius, Tuan Cheng, muridmulah yang memukul seseorang terlebih dahulu dan kemudian dia terluka. Kamu tidak dapat menyalahkan orang lain. Julius mendengus dingin, Lu, keluar dari sini. Ini bukan giliranmu untuk berbicara denganku di sini. Master Sekte Kongmulah yang bisa berbicara denganku. Kamu pikir kamu ini siapa? Julius sama sekali tidak memberikan tekanan pada Penatualu, tetapi meski Penatualu tampak tidak senang, dia tidak berani mengatakan apapun. Nak, segera datang ke sini dan berlutut untuk meminta maaf kepada muridku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Julius memandang Dev dengan dingin dan berkata, muridmulah yang memukulku lebih dulu. Aku membela diri. Kenapa aku harus minta maaf? Dev berkata kepada Julius tanpa rasa takut. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Julius tidak pernah menyangka bahwa Dev, seorang biksu manusia kecil, akan berani berbicara dengannya seperti ini di Gunung Iblis Surgawi. Dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 ditekan langsung ke arah Dev. Nafas ini seluas lautan, dengan kekuatan guntur, Dev merasakan tubuhnya tenggelam dan kakinya langsung tertekuk. Dev mengertakkan gigi, meskipun kakinya tertekuk dan gemetar, dia masih bertahan dengan seluruh kekuatannya dan menolak untuk berlutut. Melihat Dev tidak terbebani oleh auranya sendiri,
Julius sedikit terkejut dan berkata, "Biksu manusia kecil, saya tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, di depanku, kamu hanyalah seekor semut." Setelah mengatakan itu, aura Julius menjadi lebih ganas, dan semua orang di sekitarnya mundur. Mata Dev terbuka lebar dan urat di dahinya menonjol. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tepat ketika Dev tidak bisa menahannya lagi, sebuah kekuatan tiba-tiba dengan lembut mengangkat Dev, dan kemudian nafas Julius terhenti. "Adik laki-laki, Tuan Chen adalah tamu terhormat saya. Bukankah terlalu berlebihan bagi Anda melakukan ini?" Seymour mendekat, memandang Julius dengan dingin dan berkata, "Tamu yang terhormat." Mata Julius penuh dengan penghinaan, "Saya tidak peduli siapa dia, jika dia menyakiti murid saya, dia harus berlutut dan meminta maaf." "Guru, Dennis lah yang menyerang lebih dulu, dan Tuan Chen melukainya hanya untuk membela diri. Selain itu, dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi." Lengannya dipatahkan oleh Tuan Chen, seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi. Dia masih berani meminta maaf. Dustin buru-buru mengikuti Seymour untuk menjelaskan. "Aku tahu." Seymour jelas tahu apa yang terjadi. Setelah mendengarkan kata-kata Dustin, wajah Julius menjadi lebih marah. Muridnya begitu kuat, tetapi justru dia yang menderita kerugian. Ini adalah tamparan di wajah bagi puncak roh darah mereka. "Kakak, aku tidak peduli siapa yang menyerang lebih dulu. Sekarang muridku terluka, dia harus berlutut dan meminta maaf. Kamu tidak akan bermasalah denganku karena biksu manusia kecil, kan?" Julius memandang Seymour dan berkata, "Ku bilang, Tuan Chen adalah tamu terhormatku. Jika ada yang menyentuhnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wajah Seymour menjadi dingin. Saat ini, wajah Julius menjadi semakin jelek. Kedua orang itu saling memandang, dan suasananya sangat tegang. Dev menatap Lilian dengan sedikit kebingungan saat ini. Dia tidak mengerti apa hubungan antara lembah roh darah dan puncak roh darah. Melihat ini, Lilian mencondongkan tubuh ke telinga Dev dan berkata, "Tuan Chen, kepala puncak roh darah adalah sesama murid ayahku, dan kami berdua berasal dari silsilah iblis darah. Hanya saja ayahku kemudian menjadi penguasa lembah roh darah. Julius tidak mau menerimanya dan naik ke puncak roh darah sendirian dan menjadi pemimpinnya sendiri. Namun, ayahku tidak ikut campur selama bertahun-tahun ini, dan semuanya selalu damai. Bagaimanapun, lingkungan hidup klan iblis sangat sulit sekarang. Jika ada perselisihan internal, akan lebih sulit lagi untuk bertahan hidup." Lilian menjelaskan kepada Dev, dan Dev memahaminya, tetapi menilai dari kekuatan Julius dan Seymour, meskipun Seymour adalah kakak laki-laki, dalam hal kekuatan, dia mungkin lebih lemah. "Siapapun yang mencari masalah dengan Tuan Chen, harus melewatiku dulu." Tepat ketika suasananya tegang, teriakan marah tiba-tiba terdengar, dan hantu tua gunung iblis menyerbu masuk dengan marah. Setelah melihat Dev, hantu tua gunung iblis buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saya dengar seseorang membuat masalah dengan Anda." "Hantu tua, aku baik-baik saja. Hanya saja seseorang ingin aku untuk berlutut dan meminta maaf." Dev berkata sambil tersenyum tipis. Ketika hantu tua gunung iblis mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kemudian dia melihat ke arah Julius dan berkata, "Julius, apakah kamu yang meminta Tuan Chen untuk berlutut dan meminta maaf? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani meminta Tuan Chen untuk berlutut dan meminta maaf? Saya pikir kamu tidak ingin tinggal di puncak roh darah lagi." Meskipun kekuatan hantu tua gunung iblis tidak sebaik Julius, ketika Julius melihat hantu tua gunung iblis, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Julius tidak berani membantah omelan hantu tua gunung iblis, dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Hantu tua, ini, teman Tao kecil ini masih ada hubungannya denganmu. Omong kosong, saya masih memanggilnya Tuan Chen seperti saya menyebut leluhur saya. Apakah Anda berani meminta leluhur saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda? Apakah Anda tidak yakin saya akan mati bersama Anda sekarang?" Hantu tua gunung iblis meraung. Julius tertegun sejenak, dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi bisa menjadi nenek moyang pembudidaya iblis seperti hantu tua gunung iblis. Tapi melihat ekspresi wajah hantu tua gunung iblis, Julius hanya bisa mengalah dan berkata, "Kesalahpahaman, ini semua adalah kesalahpahaman." "Guru," melihat Julius telah menyerah, Dennis berteriak dengan enggan. "Diam, kamu, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 4,
Tapi tanganmu dipatahkan oleh biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, tapi kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara. Julius berteriak pada Dennis, lalu menariknya pergi. Melihat tidak ada pertarungan, semua orang perlahan bubar. Dave bertanya dengan rasa ingin tahu, hantu tua, kekuatanmu saat ini mungkin tidak sebaik Julius. Mengapa dia begitu takut padamu? Ketika hantu tua Gunung Iblis mendengar ini, dia langsung tertawa. Seymour menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Chen tidak tahu. Faktanya, kami dan Tuan Hantu Tua sudah saling kenal sejak kecil. Kedua sekte kami tidak pecah saat itu dan kami sering berinteraksi satu sama lain. Dan adik laki-lakiku telah diintimidasi oleh Tuan Hantu Tia sejak dia masih kecil. Dia gemetar saat melihat Tuan Hantu Tua. Meskipun kemudian adik laki-lakiku pergi ke puncak roh darah dan mendapat beberapa peluang dan kekuatannya meningkat pesat. Tapi bahkan jika dia melihat Tuan Hantu Tua, dia masih gemetar. Ini mungkin bayangan di hatinya yang telah terpatri sejak masa kanak-kanak. Seluruh Gunung Iblis Surgawi tahu bahwa adik laki-lakiku selalu gemetar saat melihat Tuan Hantu Tua. Ketika Dave mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya bayangan masa kecilnya sulit dihilangkan. Yulian, berikan uang kepada orang lain. Dave meminta Yulian memberikan 100.000 koin roh kepada pria besar yang menjual jam tangan. Yulian mengangguk dan melemparkan uangnya. Orang besar itu tidak sopan dan hanya mengambilnya. Setelah mendapatkan uang, lelaki besar itu mengemasi kiosnya dan pergi. Ketika pria besar itu pergi, Dave tiba-tiba tercengang, matanya penuh keraguan. Karena baru saja ketika Julius meledak dan ingin mengambil tindakan, semua orang tidak tahan dan menghindar, tetapi pria besar ini duduk tak bergerak di depan kios. Saat itu, Dave sedang mati-matian menahan aura Julius, jadi dia tidak terlalu memperhatikan pria besar itu. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan pria besar yang mendirikan kios ini jelas tidak sederhana. Tuan Chen, ada apa? Tanya hantu tua. Oh, tidak apa-apa. Dave tersenyum tipis, lalu mengeluarkan jam itu dan berkata, hantu tua, Tuan Lembah Luo, menurut Anda apakah ada yang istimewa dari jam ini? Hantu tua mengikuti Seymour dan melihat jam untuk waktu yang lama, lalu mereka semua menggelengkan kepala, jam ini hanya diukir dari batu giok. Meskipun terlihat hidup, tidak ada yang istimewa darinya. Dave melihat bahwa hantu tua dan Seymour tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, jadi dia menyimpan jam itu, tetapi dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang istimewa pada jam ini. Bersambung.